A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattaharu, kata Allah. Dan apabila kamu junub, maka bersucilah. Ya, junub. Melakukan hal junub itu apabila kita berhubungan, tadi kalau nanti sudah berumah tangga dari haid, nifas, ya, itu semua junub namanya maka fattaharu, kata Allah. Biasanya juga disebut dengan mandi jinabat, mandi besar atau mandi wajib. Ya. Jadi wa in kuntum junubang fattaharu. Apabila kamu junub, maka kemudian kita harus bersuci. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, itu ya apa yang saya sampaikan dari sejak rukun mandi wajib sampai kemudian caranya, itu juga ada di dalam hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tadi adalah kalau Al-Quran, Quran surat apa tadi? Al-Ma'idah. Kemudian kalau hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi begini artinya. Engkau cukup menuangkan air ke kepala 3 kali, lalu membasahi seluruh tubuhnya. Dan kemudian bersuci. Juga cara mandi pernah disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ini dari Aisyah. Ya. Adalah hadis Aisyah, apabila Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan, dilanjutkan dengan wudhu seperti wudhu untuk sholat. Setelah itu beliau memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air, lalu membasahi pangkal rambut. Beliau melanjutkan dengan menuangkan air pada kepala 3 kali, lalu membasahi seluruh kulit tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu anak-anakku sekalian yang perlu kami sampaikan tentang tata cara mandi wajib. Jadi tata cara mandi wajib yang Bunda Wi sampaikan tadi adalah hukumnya mustahab. Mustahab itu apa? Dianjurkan, disunnahkan. Karena diambil dari gabungan-gabungan hadis ya yang berkenaan dengan mandi wajib. Ya. Tadi sudah disampaikan juga apabila setelah mandi ya tangan kita menyentuh kemaluan kita tanpa alas, berarti kita harus wudhu kembali. Tapi kalau tidak atau tidak ada yang membatalkan yang lain, kita tidak perlu wudhu kembali. Itu Ustazah singkatnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan anak-anakku sekalian. Sudah paham semua ya cara mandinya, jangan sampai salah, ya kan? Kalau salah berarti kita tidak suci, tidak bisa melakukan sholat kita nggak sah. Ya, cukup sekian, dan nanti pertanyaan boleh lewat chat ya. Dan nanti juga bisa lewat Ustazah Zulaiha. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustazah Witi. Bagi santriwati yang ingin bertanya, silakan bisa diaktifkan suaranya atau lewat chat. Ustazah kasih waktu, silahkan. Kalau masih ada yang belum dimengerti atau belum paham, silahkan. Ayo, Zafira, bertanya. Diaktifkan suaranya, boleh bertanya. Atau mau ya, dikirim? Boleh bertanya. Tidak ada yang bertanya? Bila sudah paham? Berarti sudah paham. Jadi bukan hanya haid saja ya. Kalau bermimpi juga. Bermimpi, maksudnya bermimpi itu ya. Ada Izul.
Zafira mau bertanya, siapa yang mau bertanya? Ayo. Diaktifkan suaranya kalau mau bertanya boleh. Jadi mandi wajib itu tidak hanya karena haid, bermimpi, Naila dan Maharani, basah. Ya. apakah ada hal yang tidak bisa? Naila Maharani, apakah ada hal yang tidak bisa dilakukan ketika haid? Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita habis wudhu pegang kemaluan saat wudhu batal. Oke. Ada Ya. dua. Apa yang pertama? Hal apa yang tidak boleh kita lakukan saat haid? Yang kedua, kalau kita sudah berwudu, ketika mandi wajib kita pegang kemaluan batal atau tidak? Ya, kalau saat haid yang tidak boleh dilakukan, sholat nggak boleh, ya kan? Terus kemudian puasa juga tidak boleh. Kalau berkaitan dengan membaca Al-Quran, ada beberapa pendapat. Ya, ada yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran ya tidak diperbolehkan. Boleh kalau kita pakai yang di layar HP kita. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud tidak boleh memegang mushaf itu bukan mushaf yang ada sekarang, itu boleh saja. Ya. Tetapi kemudian yang paling bagus adalah kalau kita haid, kita melakukan murojaah saja, hafalan yang sudah kita pernah hafal, kemudian diulang lagi. Itu boleh di murojaah. Ya. Bukan berarti nggak boleh baca maksurat, boleh tidak? Boleh. Jadi jangan haid, kemudian malas-malas nggak mau baca Al-Quran, nggak baca doa, nggak baca maksurat. Justru sebaliknya harus baca doa, harus baca maksurat, tetap bisa dilaksanakan. Terus kalau memegang kemaluan setelah apa? Tadi setelah wudhu, Berwudu. setelah batal wudhu, ya berarti wudhu lagi. Iya. Jadi kalau sudah mandi nih, sudah mandi kan sudah bisa sholat nih, tapi ternyata setelah mandi kita buang air kecil atau kita setelah mandi atau kentut atau memegang kemaluan tanpa alas. Kalau memegang kemaluan dengan alas itu nggak membatalkan. Lapis maksudnya. Tapi biasanya yang paling sering itu kalau sudah mandi, biasanya di akhir mandi itu sudah selesai, itu kayak terasa ini ya, tipis biasanya yang kebanyakan. Berarti harus wudhu lagi karena itu membatalkan. Ya. Apalagi? Masih ada lagi? Ayo, Nah, ini yang perlu Ustazah sampaikan juga. Kalau kita lagi ada acara nih, ada acara di luar sekolah misalnya apa ya, misalnya pramuka, atau acara apa sih yang menginap? Mabit, atau apa saja ya. Kalau kita mandi, walaupun sesama perempuan, tidak boleh satu kamar mandi. Ya. Nah, itu ya enggak boleh ya. Karena mandi di depan siapapun itu tidak boleh telanjang. Boleh kalau kita tidak telanjang. Masa mandi tidak telanjang? Ya kan? Tapi kalau kita telanjang mandi dengan temannya nggak boleh. Walaupun sesama perempuan. Itu ada pertanyaan, kenapa kalau haid kita tidak boleh sholat, Ustazah? Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dalam kondisi sedang diberikan rukhsah sebetulnya oleh Allah. Diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukhsah itu apa? Keringanan. Kita tidak boleh sholat. Karena dalam kondisi tidak suci, Allah memberikan rukhsah kepada kita. Sesungguhnya dalam hal ini kita tidak boleh bertanya kenapa, tapi itu adalah Allah mengatur bagi khusus untuk perempuan juga. Ya, haid. Ya. Bagaimana cara mencuci kemaluan saat mandi? Ini untuk perempuan. Dengar.
Izul. Ya, caranya ya kita harus melakukan dengan pelan-pelan ya, Nak ya, tidak boleh terlalu masuk. Kita bisa kita pakai sabun, tapi kalau sabun yang mengandung zat kimia sebaiknya dihindari. Sabun mandi enggak apa-apa mandi sabun mandi ya. Sabun mandi yang pH-nya sesuai dengan ini, kemudian bagus kalau kemudian kata Rasul itu dengan wangi-wangian. Wangi-wangian tapi wangi-wangiannya tidak dicampur dengan zat kimia. Ya, ada lagi pertanyaannya, Bu. Ya. Nah, itu ada yang mengatakan kalau haid boleh nggak megang Al-Quran. Nah, ini ada perbedaan. Ada yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan boleh kalau ada terjemnya, tapi ada juga yang mengatakan walaupun terjem tidak boleh. Tapi kalau kita kemudian semua ada dalilnya, ya tarjim boleh. Kalau saya secara pribadi yang tarjim saya membolehkannya. Yang mengikuti pendapat yang boleh. Apalagi? Yo, kelas 6. Setelah kalau kita sudah mandi wajib tapi darah haidnya keluar lagi bagaimana? Ya, berarti belum bersih. Makanya sebelum mandi wajib itu kita harus pastikan darah haid kita sudah benar-benar tidak ada. Dengan cara apa? Dengan cara memakai kapas, kemudian dimasukkan di dalam kapas. Pakai kapas dimasukkan ke dalam tempat di mana keluarnya darah. Kalau sudah benar-benar nggak ada bercak, itu berarti sudah bersih. Bukan hanya di celana. Ya. Jadi biasanya kan dilihat yang di celananya sudah bersih, berarti bersih gitu. Akhirnya kemudian mandi wajib ternyata masih keluar, sebetulnya itu belum bersih. Berarti kita nggak sholat. Kalau kita setelah mandi keluar darah lagi ya nggak boleh sholat, Nak. Dafa, maaf Dafa ini untuk perempuan Dafa. Untuk santriwati. Dafa. Kalau masuk. Ada Dafa ya. Ada laki-laki. Itu masih ada lagi, maksimal haid berapa hari itu? Maksimal. Oh ya, maksimal. Itu, menurut Imam Syafi'i itu apa yang dilakukan waktu haid? Diulangi apanya tadi? Itu ada yang di atas, amalan apa yang dilakukan waktu haid. Kemudian maksimal haid berapa hari. Ada lagi, Bu. Kemudian masuk masjid atau tidak? Ya, kalau masuk masjid tidak diperbolehkan, itu hadisnya jelas ya. Tapi ada sebagian ulama membolehkan kalau itu tujuannya mencari ilmu di masjid itu. Kalau tidak ada tujuan, tidak boleh. Ustazah, apa tadi Ustazah? Kalau orang haid mau amalan yang berapa? Iya. Amalan yang dilakukan, amalan-amal selain sholat, selain puasa, yang lainnya bisa semua dilakukan. Dulu kita pernah ya dibilang kalau haid kita tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Itu tidak benar ya. Tetap kita boleh. Potong rambut boleh, potong kuku juga boleh. Terus kemudian amalan yang lainnya banyak yang bisa kita lakukan. Amal kebaikan, zikir, membaca al-maksur, mengulang bacaan murojaah yang kita hafal, tetap bisa kita lakukan. Setelah kalau orang yang mau haid itu umur berapa? Setiap orang tidak sama. Ada yang 9 tahun sudah haid, ada yang 12 tahun. Kalau Ustazah dulu malah sudah SMP baru haid. Jadi kalau dalam Islam itu namanya balik tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan dia haid atau belum.
dan haidnya orang umurnya berbeda-beda. Selama ini ya minimal umur 9 tahun. Ini semuanya sudah haid? Belum, Ustazah? Belum, Ibu, masih ada yang Ada yang belum. Ya, jadi nanti yang belum berarti tidak usah kaget lagi, itu bagi perempuan nggak apa-apa. Ustazah, kalau misalnya kita habis wudhu, setelah itu bukan saudara, kita batal enggak? Saudara yang mana ini? Enggak, tidak batal ya. Kalau apalagi saudara kandung. Nah, kalau bukan saudara kandung, khusus untuk mazhab Syafi'i, ya, yang bukan muhrim itu membatalkan. Tapi untuk mazhab lain tidak membatalkan. Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling banyak dipakai oleh Muslim Indonesia. Ustazah, kalau kita habis mandi, wajib boleh langsung sholat. Iya, boleh. Kalau waktu mau duhur, kita sholat duhur. Kalau mandinya sebelum mau sholat subuh, ya kita langsung sholat subuh. Ya, kalau mandinya tapi adalah pada saat waktu sebelum matahari terbit, kemudian kita sholat di waktu matahari terbit, nggak boleh ya, nak. Harus setelah matahari terbit. Kalau mau sholat sunnah itu pun. Ada lagi? ada. Ustazah, mungkin bisa disampaikan kalau habis Boleh tidak orang habis mandi wajib pegang tangan teman laki-laki? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, anak-anakku sekalian, haram itu. Karena kita sudah balik harus menjaga pandangan, ya, menjaga pergaulan dengan lawan jenis kita. Nggak boleh bersalaman. Boleh. Kan tadi yang pertama harus membasuh kepala dulu 3 kali. Sudah, Ustazah? Itu saja? Atau mau dilanjut? Tidak? Ustazah Riri, mungkin Ya. itu disampaikan mungkin kalau sudah selesai haid itu jangan ditunda-tunda mandinya supaya tidak terlewat kewajibannya. Mungkin ya. Iya. Itu salah satu, memang kalau sudah tadi ya, sudah saya sampaikan di awal, kalau kita sudah darah kita itu habis, tidak keluar lagi, nah itu. Tapi ya itu tadi, cara melihat darah itu habis atau tidak, itu sudah saya tadi ajarkan ya sama Ustazah, dengan hanya dilihat di celana saja, tetapi juga kita masukkan dengan pakai kapas ya. Baru kemudian kita harus langsung mandi. Kalau berhenti saat itu juga harus langsung mandi. Tidak boleh menunda-nunda memang. Ya, karena kita sudah mempunyai kewajiban. Karena bedanya orang yang belum haid sama orang yang sudah haid itu, ya, kalau kita meninggalkan sholat sudah termasuk dosa besar kalau kita sudah balik. Kalau sebelum kita balik, itu Allah tidak memberikan hukuman kepada kita karena kita belum ada taklif, belum ada tanggung jawab. Tapi kalau sudah balik, semua tanggung jawabnya ada pada diri kita. Ya. Jadi kalau selesai haid harus segera mandi wajib. Tapi kalau belum selesai, ya nggak boleh. Masih ada darahnya, mandi, kemudian sholat. Ya nggak boleh. Ya, anak-anakku sekalian. Kita sekarang sudah jam 8 kurang 1 menit. Ya. Ada lagi, Nak? Tidak ada? Ya. Jadi mimpi basah itu mimpi indah, kemudian menyebabkan keluar sesuatu dalam baginda kita, itu juga kita wajib mandi wajib juga, tidak hanya haid. Nanti kalau sudah besar, sudah berkeluarga, setelah melahirkan, itu namanya nifas, juga mandi wajib. Ya. Terus kemudian anak-anakku sekalian, gunakan waktu sebaik-baiknya pada bulan puasa ini untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu
Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Di bulan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya lebih sering dibandingkan dengan hari biasa. Menghafalkannya lebih sering. Kalau bisa punya target, hafal 1 juz. Hafalan tidak harus di sekolah. Di rumah juga bisa hafalan. Ya. Jadi harus punya target hafalan. 1 juz bagus itu. 1 bulan 1 juz. Insya Allah kalau anak-anak kelas 5 sudah bisa. Sehari cukup dengan satu makro, kalau kita punya Al-Quran yang hafalan itu 1 hari 1 warna. Dihafalin, dimurojaah, diulang-ulang, dikurangin main gadgetnya. Kalau gadget untuk saja untuk Zoom, bertemu dengan ustazah. Nonton sesuatu yang tidak berguna. Nonton itu yang bermanfaat. Apalagi sekarang kita jangan tergiur oleh TikTok yang tidak bermanfaat. Nah, itu kata Isga, boleh itu TikTok yang senyum-senyum. Sesenyum-senyum semua ini, ayo praktekin TikTok. TikToknya bermanfaat, ya. Terus bagus kita membaca sirah itu, cerita-cerita tentang wanita-wanita solehah yang bisa kita teladani. Contohnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, tentang Fatimatus Syahra, anak Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang dijamin masuk surga ya, Sumayyah. Semuanya masuk surga nanti kan? Ya itu mungkin Ustazah bisa ditutup kalau tidak ada pertanyaan, dan insya Allah anak-anak semua sudah bisa ya. Bisa belum? Insya Allah. Bisa ya, cara melakukan mandi wajib. Ya, jadi niatnya tadi kalau mau melafalkan, tapi kalau tidak dilafalkan juga hanya niatnya di dalam hati saja. Ya. Ya. Ya, karena waktunya sudah selesai. Alhamdulillah materinya sangat bagus sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, boleh dikasih nyala, enggak apa-apa. Ya. Kepada Ustazah Wiwi, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalaskan dengan baik. Ya, kita cukupkan ya. Oke, jangan lupa baca maksurat yang belum baca maksurat pagi. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak saya jengkel dengan orang yang bilang begini. Harus bermazhab. Aduh la ilaha illa anta. Biruka. Aduh. Kasih semuanya. Ma'asalama ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi Orang yang hadir. Imam Syafi'i satu. Memangnya tidak baca hadis yang dipakai Imam Abu Hanifah? Baca semua kan? Dibaca bunyi. Terus kenapa ngambil kesimpulan? Apakah karena ketolongan? Tapi mau ke masjid. Kalau bunda nggak bisa. Jadi kita juga biar di Sumat begini. Ya jangan Ada bantu teman. Ya, oke, sudah ya. Sudah boleh live. Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ustazah.
Saya tidak ada. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Tapi kalau yang tanya, kan biasa ditantang kita. Betul mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita sudah bilang mazhab Syafi'i, saya juga dalam pembelajaran mazhab Syafi'i bilang betul. Kenapa? Karena saya belum totalitas mengamalkan mazhab Syafi'i secara sempurna. Karena masih ada mazhab-mazhab yang tersapangki di luar mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena lingkungan. Ketika saya bertolak belakang dengan lingkungan yang ada, tradisi yang ada, itu akan menjadikan apa? Mudorotnya yang terjadi, betul tidak? Mudorotnya yang akan terjadi. Transaksi yang diajarkan Imam Syafi'i dengan transaksi Imam Hambal itu berbeda.